Inilah video amatir yang merekam kepulan asap tebal menghalangi pemandangan pengemudi di ruas jalan tol Surabaya Mojokerto kilometer 723 di Desa Pasinan Lemah Putih, Kecamatan Wuringin Anom, Kabupaten Gresik. Akibatnya 2 unit mobil penumpang dan 1 unit truk box terlibat kecelakaan beruntun dan saling bertabrakan. Kecelakaan ini menyebabkan sebanyak 5 orang yakni pengemudi dan penumpang kendaraan roda 4 menderita luka ringan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Usai menjalani perawatan medis, semua korban kini telah diperbolehkan pulang. Kanit Gakumdu Satlantas Polres Gresik Ibda Aswoko mengatakan pembakaran lahan di pinggir tol menyebabkan terhalangnya pandangan pengemudi, sehingga mereka terlibat kecelakaan beruntun. Berdasarkan keterangan dari para pengemudi itu karena mereka melakukan pengereman mendadak, ada cuaca berkabut yang diakibatkan oleh mungkin warga sekitar yang melakukan pembakaran lahan. Tidak ada korban jiwa. Hanya ada korban luka ringan 4 orang, dan kemarin berdasarkan observasi dari rumah sakit sudah bisa dinyatakan pulang ke rumah masing-masing. Terkait musibah kecelakaan beruntun tersebut, kepolisian mengimbau warga agar tidak membakar lahan secara sembarangan di sekitar ruas jalan tol karena rawan terjadi kecelakaan. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, Anyus melaporkan. Sebelum diterima Presiden, para peraih medali Olimpiade Paris diarak dari kawasan Senayan menuju Istana Negara. Para pahlawan Olimpiade ini menyapa warga ibu kota yang sudah mendukung mereka. Bus yang membawa atlet Olimpiade Paris 2024 mulai membawa rombongan dari Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju Istana Negara. Medali emas. Bus berangkat dari pukul 7.30 dan melewati sejumlah jalan protokol. Indonesia. Dengan bus atap terbuka, sejumlah atlet mulai menyapa warga yang berada di sisi jalan. Rute yang dilalui bus diantaranya dari Gedung Menpora Senayan, Jakarta, menuju kawasan Semanggi, Jalan Jenderal Sudirman, kemudian melalui Bundaran HI MH Tamrin, Jalan Majapahit, dan berakhir di Istana Merdeka. Rombongan atlet Olimpiade ini menuju istana dikarenakan memenuhi undangan dari Presiden Joko Widodo. Jokowi mengapresiasi perjuangan 29 atlet dari 12 cabang olahraga yang telah berpartisipasi dalam perhelatan internasional terbesar di dunia olahraga Olimpiade Paris 2024. Para atlet rencananya akan menerima bonus dari pemerintah. Tim Liputan, Anyus melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa prosesi penyambutan para atlet Olimpiade, sudah ada rekan kami Gisel Nurrohma langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat siang, Gisel. Seperti apa jalannya rangkuman penyambutan dari para atlet dan juga apa poin-poinnya yang disampaikan? Baik, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Pagi ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah bertemu dan menerima para atlet yang telah bertarung di Olimpiade Paris 2024. Seharusnya para atlet ini dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Jokowi pada pukul 8:30 pagi waktu Indonesia Barat. Namun karena memang antusiasme yang sangat tinggi dari masyarakat Jakarta untuk menyambut kedatangan dari para atlet kita Indonesia ini dalam arak-arakan, sehingga para atlet tadi baru datang ke Istana Merdeka pada pukul 8:30 pagi dan agenda pertemuan bersama dengan Presiden Jokowi baru dimulai pada pukul 8:55 pagi waktu Indonesia Barat. Kegiatan tadi berlangsung sekitar 15 menit di halaman tengah Istana Merdeka Jakarta. Sebanyak 10 atlet tadi diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo, termasuk 3 atlet peraih medali, yakni diantaranya Fedrik Leonardo, Rizky Juniansyah, dan juga Gregoria Mariska. Selain para atlet, kami melihat para pelatih dari atlet-atlet tersebut juga turut hadir, beserta juga dengan keluarga dari Fedrik Leonardo dan juga Rizky Juniansyah yang juga turut hadir untuk menemani bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Adapun sejumlah tamu undangan pemerintahan, tadi kami melihat ada Menko PMK yakni Muhadjir Effendi, kemudian Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Ketua Umum Panjat Tebing Yeni Wahid, dan juga tentunya Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo.
untuk menemani para atlet bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya tadi, Presiden Joko Widodo mengapresiasi dan sangat memberi penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap para atlet Indonesia yang telah bertarung secara kuat begitu di Olimpiade Paris 2024. Apalagi dapat memberikan keberhasilan kemenangan seperti Fredrik Leonardo di cabang olahraga panjat tebing, Rizky Juniansyah di cabang angkat berat, dan juga Gregoria Mariska di cabang olahraga badminton. Nah, dari kemenangan ini Jokowi berharap dapat membangkitkan optimisme dan juga harapan bagi para atlet untuk berlomba-lomba dalam mencetak prestasi di event-event olahraga internasional lainnya. Dan sebagai bentuk apresiasi, Jokowi telah menyiapkan bonus sebesar 6 miliar rupiah untuk peraih medali emas. Kemudian ada 1,65 miliar rupiah untuk peraih medali perunggu, 2,75 miliar rupiah untuk pelatih yang atletnya mendapatkan medali emas, dan juga 675 juta rupiah untuk pelatih yang atletnya merupakan peraih medali perunggu. Sementara bagi atlet yang belum mendapatkan prestasi atau belum mendapatkan medali, ini juga diberikan masing-masing 250 juta rupiah sebagai apresiasi dari pemerintah Indonesia dalam atas atlet ini telah mewakili Indonesia di kancah internasional, dan semoga diharapkan kedepannya ini bisa dijadikan motivasi untuk para atlet bisa mencetak kemenangan di event-event internasional selanjutnya. Nata. Celia Nurrohma langsung melaporkan dari Istana Merdeka Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian gemilang yang diraih para atlet Indonesia di Olimpiade Paris. Menpora juga meminta maaf kepada masyarakat karena menggelar pawai di hari kerja. Semangat, juara, dan juga motivasi untuk mengukir sejarah di dunia yang dilakukan para atlet muda ini bisa menyebar ke seluruh masyarakat. Dan ini karena kita promosikan di sosial media, saya ditelepon Menpora Singapura, ternyata beliau juga hari ini melakukan hal yang sama, menuju Istana Presiden juga. Jadi ini merupakan suatu budaya yang sangat baik, yang saya rasa Indonesia memerlukan inspirasi-inspirasi bagaimana ke depan generasi muda makin bisa mengukir sejarah di tingkat dunia. Jadi tidak berpanjang lebar, terima kasih untuk seluruh dukungannya, dan mungkin saya ingin mohon maaf kepada masyarakat karena banyak sekali yang komentar. Pertama, kenapa tidak dilakukan saat Sabtu Minggu ataupun saat Car Free Day, karena para kontingen dan para atlet baru tiba dari Paris 2 malam lalu, dan kita berikan waktu sehari istirahat dulu bersama keluarga, dan ini kita lakukan. Alhamdulillah Bapak Presiden langsung menerima hari ini agar setelah ini para atlet bisa kembali berlatih dan juga para atlet bisa kembali pergi untuk melakukan kejuaraan di tingkat regional dan dunia lainnya. Pemirsa, atlet panjat tebing pemenang medali emas Olimpiade Paris 2024, Fredrik Leonardo memenuhi undangan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Fredrik mengungkapkan bahwa rasa bangganya atas sambutan dari Kepala Negara. Hari ini bisa dapat undangan, juga keluarga juga diundang buat ketemu Bapak Presiden, yang pasti ini sesuatu yang sangat, momen yang sangat bahagia lah buat saya. Oke, ini Bapak sama Ibu sengaja datang ke sini, Fredrik? Ya, sengaja datang sini, dan kemarin ketika penyambutan sampai di Indonesia memang beliau diundang khusus datang buat menyambut. Nggak pernah kebayang gitu ya bakalan dikasih kesempatan buat bisa diarak gitu secara khusus. Tapi yang pasti saya senang dan juga bersama teman-teman yang lain yang telah berjuang di Olimpiade Paris 2024, dan ini suatu kebanggaan buat teman-teman atlet mendapat apresiasi yang sangat luar biasa dan juga diberikan kesempatan buat menyapa masyarakat Indonesia yang telah memberikan doa dan dukungan. Fredrik Leonardo berhasil mempersembahkan medali emas pertama Indonesia dari cabang olahraga panjat tebing nomor speed putra di Olimpiade Paris tahun 2024. Orang tua Fredrik pun tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya.
Kebahagiaan terpancar dari orang tua Fredrik saat ditemui di Gang Harapan, Jalan Tanjung Raya 2, Pontianak Timur, Kalimantan Barat. Di rumah terpampang sederet medali dan piagam ketika Fredrik ikut sejumlah kompetisi panjat tebing. Ayah Fredrik mengaku sangat senang dan menyebut meraih emas Olimpiade sudah menjadi cita-cita putra kebanggaannya. Ia menambahkan Fredrik selalu minta didoakan setiap habis latihan. Bakat Fredrik pada dunia olahraga panjat tebing sudah terlihat sejak masih duduk di kelas 2 SMA. Ya sangat senang sekali lah itu. Karena ini kan memang yang dicita-citakan gitu. Juara di Paris itu, di Olimpiade Paris. Setiap hari, setiap habis latihan selalu minta didoakan. Gitu. Nah, jadi kami semua sekeluarga ini berdoa lah untuk Fredrik supaya bisa dapat meraih medali emas. Cita-citanya meraih medali emas di Olimpiade. Sebelum meraih medali emas, Fredrik telah menuai banyak prestasi di ajang internasional. Ia bahkan memecahkan rekor dunia. Lahir di Pontianak pada 11 Maret 1997, Fredrik mencatat sejumlah prestasi yaitu menjadi pemenang Piala Dunia Panjat Tebing dalam 3 edisi berturut-turut. Dengan usia yang baru menginjak 27 tahun, Fredrik Leonardo telah membuktikan dirinya sebagai salah satu atlet terbaik dalam sejarah panjat tebing dan membawa harum nama Indonesia di kancah internasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Rizky Juniansyah merupakan atlet angkat besi termuda yang berhasil membawa pulang medali emas bagi Indonesia. Dan berikut profil prestasi Rizky Juniansyah. Keluarga Rizky Juniansyah mengaku bangga putranya berhasil meraih medali emas di ajang Olimpiade Paris 2024. Keberhasilan ini tidak instan karena Rizky telah berlatih angkat besi sejak kecil. Pihak keluarga mengaku bahagia atas perolehan Rizky Juniansyah yang berhasil menyabet medali emas Olimpiade 2024 Paris dari cabang angkat besi. Ditemui di rumah Rizky di Komplek Rumah Sakit Pemda Cipocok, Kota Serang, keluarga mengaku bangga dengan prestasi Rizky ini. Apalagi keluarga menyaksikan perjuangan Rizky yang sudah berlatih angkat besi sejak kecil. Saya tahu tuh dari kecil. Dari kecil ya umur TK ya, sudah dilatih Pak ya. Kalau dari orang tua Rizky sendiri itu Pak, atlet juga atlet angkat besi juga. Pak, ini gimana perasaan keluarga Pak Rizky yang semalam dapat juara? Waduh, bangga sekali. Rizky Juniansyah, atlet angkat besi asal Kota Serang, diarak keliling kota saat kembali ke kampung halamannya. Rizky berhasil meraih medali emas pertama di Olimpiade Paris untuk cabang olahraga angkat besi. Setelah berjuang dan memperoleh medali emas dalam cabang olahraga angkat besi di Olimpiade Paris, Rizky Juniansyah kembali ke rumahnya di Serang, Banten. Sebelum tiba di rumah, Rizky diarak keliling kota. Warga yang antusias menyambut kedatangan Rizky dan berdiri di sepanjang jalan yang dilewati arak-arakan. Ya, alhamdulillah sambutan dari warga Komplek Pemda sangat-sangat meriah dan sangat-sangat patut diapresiasi dan dibanggakan karena memang ini adalah penyambutan yang luar biasa menurut saya. Sesampai saya di Indonesia dan sampai di Kota Serang ini di Banten, saya diarak-arak besar oleh Kota Serang dan terutamanya Komplek Pemda yang diterima dengan baik, diterima dengan meriah, dengan apapun itu. Terima kasih kepada Bapak kita Pak Haridoyo yang telah mengondisikan ini semua dengan semaksimal mungkin. Terima kasih kepada Kota Serang dan terima kasih juga kepada
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, beralih informasi lainnya, tim kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mengajukan peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Rencananya, tim kuasa hukum akan mengajukan 50 saksi fakta dan ahli yang akan dihadirkan pada sidang PK nanti. Tim kuasa hukum ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Pengadilan Negeri Kota Cirebon untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK. Ke-6 terpidana yang mengajukan PK yakni Rivaldi, Eka Sandi, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Jaya, dan Supriyanto. Dalam PK nanti, rencananya tim kuasa hukum ke-6 terpidana telah mengajukan 50 saksi fakta dan ahli yang akan dihadirkan pada sidang PK nanti. Selain itu, terdapat 4 novum atau bukti baru yang juga akan dibawa pada sidang PK nanti. Harapan kami dengan novum-novum yang kami hadirkan sesuai dengan KUHP ya, 263 ayat 2. Ada 3 hal novum, kekhilapan hakim, dan juga satu dengan yang lain keputusan yang bertentangan. Itu 3-tiganya kami dapatkan dan kami hadirkan. Sementara terkait dihadirkannya ke-6 terpidana pada sidang PK nanti, pihaknya telah mengajukan kepada PN Cirebon untuk menghadirkan ke-6 terpidana pada sidang PK nanti. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri. Saka diperiksa Bareskrim Polri terkait dengan dugaan keterangan palsu yang melibatkan Aep dan juga Dede. Oke, kita penyidik dulu ya. Kita penuhi panggilan penyidik dulu. Didampingi tim pengacaranya, Saka Tatal tiba di gedung Bareskrim Polri pukul 12 siang. Selain tim pengacara, Saka juga didampingi tim dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Saat menjumpai wartawan, Saka menegaskan dirinya tidak pernah mengenal saksi Aep dan Dede. Ia juga membantah disebut berada di lokasi kejadian tempat Vina dan Eki ditemukan. Sementara itu, kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas mengungkapkan, pada pemeriksaan ini, timnya membawa sejumlah barang bukti berkas pada 2016 lalu yang akan disampaikan ke penyidik. Salah satunya bukti percakapan telepon antara Widi dan Vina sebelum kematian Vina. Termasuk bukti percakapan telepon antara Widi dan Vina sebelum kematian. Artinya, dengan ada bukti tersebut, kita bisa pastikan bahwa tidak ada peristiwa di belakang showroom itu. Tidak ada. Ya, Saka ya? Sebelumnya, Aep dan Dede dilaporkan tim kuasa hukum Saka Tatal terkait kesaksian palsu dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, terdakwa perkara dugaan korupsi pengelolaan tata niaga Komoditas Timah Harvey Muiz menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta. Suami dari artis Sandra Dewi ini tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Sidang perdana Harvey Muiz yang didakwa atas perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga Komoditas Timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Rabu. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan primer atas Harvey yang mewakili PT Refine Bangkatin. JPU membeberkan nominal uang yang didapat Harvey dari kasus itu mencapai 420 miliar. Yang juga mengalir ke rekening istrinya Sandra Dewi. Harvey juga disebutkan membelikan 88 tas bermerek untuk Sandra Dewi. Selesai pembacaan dakwaan, Harvey mengaku telah memahami poin dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi. Selanjutnya, tadi dalam persidangan yang bersangkutan tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan eksepsi atau tanggapan atas surat dakwaan, namun yang bersangkutan terdakwa melalui proses itu juga mengajukan akan langsung mengikuti proses persidangan berikutnya, yaitu pemeriksaan saksi-saksi atau pembuktian. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari JPU pada Kamis pekan depan.
Total saksi yang disiapkan JPU untuk sidang selanjutnya sudah ada 168 saksi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Mantan Kadis SDM Bangka Belitung Supianto menjadi tersangka baru dalam kasus korupsi komoditas timah di wilayah izin pertambangan atau IUP. Kemudian Supianto pun menangis saat digiring menuju mobil tahanan dan mengaku bahwa dirinya tidak bersalah. Pak, kenapa Pak nangis Pak? Kok sedih banget Pak? Saya nggak salah. Saya tidak salah. Kenapa Pak? Kok nangis Pak? Pak. Mantan Kadis ESDM Bangka Belitung Supianto menangis saat digiring menuju mobil tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi komoditas timah. Penetapan tersangka dan juga penahanan selama 20 hari ke depan dilakukan usai penyidik dari Jaksa Muda Pidana Khusus menemukan bukti permulaan yang cukup. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan Supianto berperan melakukan pemufakatan jahat dengan pihak lain dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya. Menemukan bukti permulaan yang cukup terkait soal keterlibatan saudara SPT dalam perkara ini, sehingga setelah dilakukan gelar perkara maka penyidik berketetapan menetapkan SPT sebagai tersangka. Dalam kasus korupsi timah ini, penyidik Kejaksaan Agung telah menetapkan total 23 tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan atau IUPT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Sebagian tersangka kini mulai disidangkan. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 300 triliun rupiah. Sebagian kerugian disebabkan oleh rusaknya ekosistem. Dari Jakarta Selatan, Denhelmi Sajangpati, iNews melaporkan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta mengabulkan sebagian gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman. Namun PT UN tidak menerima permohonan Anwar Usman untuk kembali duduk sebagai Ketua MK. PT UN Jakarta meminta Mahkamah Konstitusi atau MK mencabut SK pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK. Dalam amar putusan itu, PT UN Jakarta meminta agar keputusan MK nomor 17 tahun 2023 tanggal 9 November tentang pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK masa jabatan 2023-2028 batal atau tidak sah. Putusan ini juga menyatakan mengabulkan permohonan Anwar Usman agar dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai Hakim Konstitusi seperti semula. Akan tetapi PT UN Jakarta tidak menerima permohonan Anwar Usman untuk kembali duduk sebagai Ketua MK. Sementara itu, jajaran Hakim Konstitusi akan menggelar rapat permusyawaratan hakim menyusul putusan PT UN Jakarta ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan mengumumkan 305 bakal calon kepala daerah di Pilkada serentak tahun 2024. Pengumuman dilakukan di kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta. Acara dipimpin secara langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dalam keterangannya, PDI juga telah menjelaskan bahwa pastikan usung Edi Rahmayadi untuk bertarung di Sumatera Utara untuk melawan Bobi Nasution. Selain Sumut, ada juga 305 kepala daerah lainnya yang akan diumumkan. Namun, hingga kini PDIP masih belum mengumumkan calon-calonnya di kota-kota besar di Pulau Jawa. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyebut ada pihak yang ingin mengambil partainya. Sebelumnya, Megawati berencana untuk melepas jabatan Ketua Umum agar bisa memiliki banyak waktu luang bersama dengan keluarganya.
77. Kalau menurut dari peraturan udah pensiun tahu. Ini kamu bila-bila ibu minta untuk jadi ketua umum lagi. Kalau orang kan seneng banget ya. Aku bilang Mas Hasto, gua pikirin dulu ya Tok. Gua rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Ay gawat. Gile. Wartawan tulis gile. Apa? Enggak dengar? Ya bilang tuh Adian nih wartawan adik-adik kamu nih melempem semua. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya. Aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh cicitku lucu banget. Aduh jadi apa ya darling saya. Tahu-tahu disuruh jadi ketua umum tapi nggak nurut semua. Ngapain ya gua nggak nurut? Gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa enggak? Ayo. Bener enggak? Loh. Tapi kan mesti turut perintah saya, no? Iya makanya manis-manis aja sama saya. Lo mau gosok-gosok orang, lo gosok deh wartawan. Keren gak? Ini mau 17 Agustus lo, gua jadi gila dah. Gila, dipikirnya saya takut. Lo keren. Kalau saya dipanggil sama KPK, kamu pada ngikut semua ya? Gile. Ya emangnya saya pernah main korupsi apa-apa, cari aja deh. Sampai capek deh aku mikirin deh, aduh. Ridwan Kamil memberikan kode sosok berinisial S sebagai pasangannya di Pilkada Jakarta. Sosok ini akan berasal dari Koalisi Indonesia Maju Plus Plus. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mulai membuka sosok yang akan maju menemani dirinya di Pilkada Jakarta. Namun RK pastikan sosok pasangannya berasal dari Koalisi Indonesia Maju Plus Plus. Sosok ini kemungkinan besar berasal dari PKS. Hal ini disampaikan oleh politisi Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo. Derajat menyebutkan banyak tokoh PKS yang berinisial S. Pasangan Ridwan Kamil akan diputuskan dalam musyawarah bersama Koalisi Indonesia Maju Plus Plus. Rencananya, Kim akan umumkan pasangan Ridwan Kamil setelah 17 Agustus mendatang. Pemirsa, Partai Perindo secara resmi mendukung pasangan Mahyeldi Ansarullah Vasco Rusmei di pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2024. Pasangan ini dinilai memiliki potensi yang luar biasa dalam membangun dan memajukan Sumatera Barat ke depannya. Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibio menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansarullah Vasco Rusmei di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Memiliki rekam jejak yang mumpuni, Partai Perindo yakin pasangan Mahyeldi Vasco dapat membangun Sumatera Barat lebih baik lagi dan mensejahterakan masyarakat. Harapan kami, kita juga melihat bahkan minggu lalu beliau mendapatkan penghargaan juga, iNews Pemimpin Daerah Award, untuk prestasi-prestasinya, dan kita melihat banyak keberhasilan yang harapan kami bisa dilanjutkan dan ditingkatkan lagi. Khususnya juga untuk peningkatan baik itu di pariwisata, perekonomian, UMKM. Dukungan dari Partai Perindo memberikan energi bagi pasangan cagup petahana dan pasangannya ini. Mereka optimis mampu memenangkan Pilgub Sumbar November mendatang. Dengan dukungan Perindo ini tentu akan lebih memperkuat. Karena juga kita ketahui bahwa Perindo juga punya kepengurusan dan juga punya kader-kader di beberapa daerah di Sumatera Barat. Dan ada beberapa
anggota legislatif di Mentawai dan kemudian juga di beberapa kabupaten lainnya. Alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan dukungan dari Partai Perindo. Ini menunjukkan bahwa Partai Perindo pun memiliki semangat yang bersama kita untuk mencapai sesuai tagline kita ya dengan Buya Mahyaldi dan kami gerak cepat untuk Sumbar. Partai Perindo akan bergerak untuk memenangkan para calon kepala daerah yang didukungnya untuk mencapai Indonesia sejahtera. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Partai Perindo juga akan memberikan surat rekomendasi dukungan bagi pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Kali ini Partai Perindo secara resmi mendukung pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Papua, yakni Irjen Pol Matius Derek Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen. Surat rekomendasi dukungan kepada Irjen Pol Matius Derek Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen diberikan langsung Ketua Umum Partai Perindo Anjela Tanusudibio di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Dukungan diberikan kepada Cagup dan Cawagup Papua ini karena Partai Perindo optimis pasangan ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Papua yang akan berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Optimis di bawah kepemimpinan nanti Pak Matius Fakhiri sebagai gubernur bisa langsung mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pemerataan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat di Papua. Itu harapan kami dan itu adalah cita-cita dari Partai Perindo juga. Dan setelah pemberian ini, saya dengar juga ada partai-partai lain yang akan segera menyusul untuk memberikan dukungannya. Tentu dalam persiapan kami untuk program-program di daerah, di Provinsi Papua, bersinergi dengan program kepartaian yang diusung oleh Partai Perindo secara nasional, tetapi juga mengerucut ke wilayah-wilayah dan nanti akan kami komunikasikan dengan DPW di tingkat provinsi, terutama DPW Perindo di Provinsi Papua. Memiliki 3 kursi di Provinsi Papua, Partai Perindo optimis mampu membawa kemenangan bagi calon gubernur dan wakil gubernur yang diusungnya. Dari Jakarta, Naura Safikah dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Membangun dari desa menjadi komitmen bakal calon gubernur Nusa Tenggara Barat, yakni Hajah Siti Rohmi Jalilah. Hal ini ditegaskan saat mengukuhkan ratusan relawan di wilayah Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Berlokasi di Gedung Olahraga Desa Montong Beter, Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur, ratusan relawan Rohmi Firin dikukuhkan. Mereka siap memenangkan pasangan Hajah Siti Rohmi Jalilah dan Musyafirin sebagai gubernur dan wakil gubernur NTB. Ditemani calon wakil Bupati Lombok Timur, Abdul Wahid, Siti Rohmi Jalilah menegaskan komitmennya untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dengan mulai membangun dari desa. Kami berprinsip bahwa membangun itu dari desa karena sejatinya masyarakat itu ada di dusun dan di lingkungan ya, sehingga kalau kita sentuh secara mikro berbasis dusun, berbasis desa akan sangat banyak permasalahan yang bisa terurai, baik itu masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah lingkungan, lapangan pekerjaan, pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya gitu. Jadi akan kita bisa potret dia dengan baik sehingga solusinya juga akan bisa tepat sasaran. Para relawan juga siap mengawal kemenangan pasangan HM Syahrul Lutfi Abdul Wahid sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang diusung Partai Perindo bersama sejumlah partai lainnya pada Pilkada 2024. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawan, iNews TV melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, jelang upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, para paskibraka yang akan bertugas menjadi sorotan. Pasalnya, belasan paskibraka putri yang sebelumnya menggunakan jilbab tidak menggunakannya saat pengukuhan di IKN pada Selasa kemarin. Sugiyarti Ibunda Zahra Tusita Dwi Artika atau Tata mengaku kaget saat mengetahui putrinya tidak mengenakan jilbab saat pengukuhan anggota paskibrah. Pasalnya ia mengetahui anaknya selalu istiqomah mengenakan jilbab sehari-hari, bahkan sejak duduk di bangku taman kanak-kanak. Sugiyarti mengungkapkan keinginan mengenakan jilbab itu datang dari anak sendiri tanpa permintaan dirinya.
Meski kaget, Sugiyarti mengaku tetap bangga dengan terpilihnya sang anak sebagai calon paskibraka nasional di IKN. Tugasan nanti 17 itu, Mah, katanya dia bilang, nanti kalau pas 17-an, seandainya Tata lulus, nanti tanggal 17 tuh, Mah, Tata lepas kerudung. Gimana ya, Maya? Gimana, Mbak? Tadi bilang. Terus kemarin ditanya, iya, Mah, udah ada wawancara, katanya gitu. Pas tes wawancara itu, Mbak jawab lah. Mbak bilang, demi menjalankan tugas negara, ya siap. Sementara itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menjelaskan pelepasan hijab bagi anggota Paskibraka Putri adalah untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian serta sikap tampang Paskibraka 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan menggunakan hijab. Di luar itu, semua BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. Tim Liputan A-News melaporkan. Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono buka suara soal kisruh penggunaan jilbab oleh Paskibraka. Heru Budi memastikan Paskibraka wanita yang bertugas saat upacara hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia boleh menggunakan jilbab. Dalam pengukuhan 42 anggota Paskibraka oleh Kepala Sekretariat Presiden sekaligus penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, dari puluhan anggota Paskibraka yang dikukuhkan, sejumlah anggota Paskibra wanita tetap mengenakan jilbab. Heru Budi Hartono menegaskan untuk anggota Paskibraka Putri yang beragama Islam bisa tetap mengenakan jilbab. Heru Budi juga menyebut anggota Paskibraka wanita beragama Islam yang bertugas di IKN boleh mengenakan jilbab saat bertugas di perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia. Kalau saat pengukuhan saya nggak tahu. Jadi kan pada masuk ke istana mereka sudah seperti itu. Tapi perintah kami adalah, perintah kami meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab untuk tetap menggunakan itu. Adik-adik putri harus sebagaimana mereka pada saat mendaftar menggunakan jilbab tetap menggunakan ini tadi Mbak Galuh terus tadi ada beberapa. Sementara itu, pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia atau PPI menolak aturan pakaian Paskibraka yang tidak mengakomodasi anggota putri yang memakai jilbab. Hal ini dinilai mencederai nilai kebinekaan dan nilai luhur Pancasila, khususnya ketuhanan yang Maha Esa. Kami atas nama seluruh anggota Purna Paskibraka Indonesia dimanapun berada prihatin dan menolak tegas kebijakan atau mungkin ada tekanan terhadap adik-adik kami, anggota Paskibraka tingkat pusat atau nasional tahun 2024 putri yang biasa menggunakan hijab atau jilbab untuk melepaskan hijab atau jilbabnya yang menjadi keyakinan agama mereka. Kami yakin dan percaya Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Widodo dan Presiden Republik Indonesia ke-8 yang terpilih, Bapak Haji Prabowo Subianto, sepakat bahwa tidak ada larangan dalam penggunaan hijab atau jilbab bagi anggota Paskibraka Putri yang akan bertugas nanti pada tanggal 17 Agustus 2024, baik di Istana Ibu Kota Negara
provinsi, dan kabupaten seluruh Indonesia. PPI berharap Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak melarang penggunaan jilbab bagi paskibraka putri saat upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 mendatang. Perayaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 di IKN Kalimantan Timur akan menghabiskan anggaran hingga 87 miliar rupiah. Kementerian Keuangan juga memastikan jika besaran anggaran tersebut lebih besar dari anggaran Hari Ulang Tahun Republik Indonesia sebelumnya. Demi suksesnya pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-79 RI di IKN Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2024, Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran cukup besar. Dirjen Anggaran Kemenku Isa Rahmat Tarwata menjelaskan bahwa pihaknya menyiapkan anggaran hingga 87 miliar rupiah. Isa menyebut jumlah itu lebih besar dibandingkan anggaran perayaan di Jakarta sebab adanya pengadaan peralatan upacara yang baru untuk di IKN. Sebenarnya berapa anggarannya? Jadi tahun ini kami menyiapkan anggaran 87 miliar, ya 87 miliar untuk kegiatan perayaan 17-an di IKN. Kalau dibanding tahun lalu di Jakarta itu 53 miliar. Kenaikannya memang terutama karena pengadaan alat-alat upacara yang baru di sana. Sebelumnya Presiden Jokowi menjelaskan bahwa anggaran yang digunakan dalam perayaan HUT RI kali ini lebih besar. Hal ini akibat realisasi anggaran yang dibutuhkan IKN lebih besar. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Pesawat yang tergabung dalam Jupiter Aerobic Team atau JAT dan pesawat tempur F-16 siap memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di IKN dengan berbagai atraksi udara. 7 pesawat F-16 TNI AU dan 8 pesawat KT-1B kode Wongbi dari tim aerobatik Jupiter siap menari di langit IKN pada perayaan 17 Agustus mendatang. Tujuh pesawat tempur F-16 milik TNI AU telah tiba di Pangkalan Lanut, Domber, Balikpapan, Kalimantan Timur. Pesawat multiguna yang menjadi kebanggaan TNI AU ini diparkir di landasan dengan pengawalan ketat. Tak hanya F-16, tim aerobatik Jupiter terdiri dari 14 penerbang juga mendatangkan 8 pesawat KT-1B kode Wongbi. 8 pesawat Jupiter ini berangkat dari kota Surakarta. Tim telah melakukan latihan parsial dan latihan gabungan dengan pesawat tempur F-16 yang bermarkas di Lanut Iswahju di Kota Madiun, Jawa Timur. Kedua pesawat itu akan melakukan atraksi di langit IKN pada perayaan 17 Agustus mendatang. Sejumlah atraksi rumit yang berbahaya akan ditampilkan untuk menunjukkan kemampuan para penerbang TNI AU. Dari tim demo di Jupiter Aerobatic Team sudah menyiapkan beberapa manuver, memang tidak full manuver karena keterbatasan waktu. Hanya kami siapkan 5 manuver yang sudah dirangkai juga nanti dengan pesawat yang lain. Di sini kita bisa lihat ada pesawat F-16 juga. Secara keseluruhan kendaraan tempur udara yang terlibat dalam pertunjukan 17 Agustus di IKN sebanyak 28 unit. Seluruh pesawat udara milik TNI AU akan bersiaga dan beratraksi sudah di Balikpapan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Ajis, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menganugerahkan bintang jasa utama kepada Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo di Istana Negara, Jakarta. Bintang jasa utama merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan untuk menghormati seseorang atas jasa dan perjuangannya. Wamenparekraf Angela Tanusudibyo tampil menawan saat menerima bintang jasa utama dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Angela mengenakan tunik batik bergaya formal dengan warna hitam dan motif hijau, dipadukan dengan kain berwarna coklat muda dengan motif burung phoenix. Ketua Umum Partai Perindo ini mendapatkan penghargaan bintang jasa utama atas kontribusi dan jasanya selama mengabdi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan tentunya ini merupakan suatu apresiasi dan saya berharap ini bisa menjadi motivasi ya tentunya, dan tentunya ini juga saya abdikan untuk seluruh stakeholders pariwisata karena selama 5 tahun belakangan ini memang saya bertugas di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Semoga ini memacu kami untuk semakin bisa mengabdi untuk masyarakat khususnya di pariwisata ke depannya. Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada 64 orang yang menjadi rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas pada hari siang ini dan dari sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV di Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda langsung di studio NTMC Polri. Baik, Brigadir Treslinda, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Nata dan selamat siang pemirsa. Saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri di beberapa ruas jalan yang ada di Indonesia. Kita mulai dari kawasan yang pertama, Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pada umumnya arus lalu lintas di kawasan ini masih dalam keadaan ramai lancar. Persendatan kendaraan hanya terjadi pada antrian memasuki traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, baik itu dari arah Pasar Minggu, dari arah Cawang maupun dari arah Saharjo yang akan mengarah ke arah Kuningan dan juga mengarah ke arah Pasar Minggu. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan maksimum kendaraan Anda. Dan untuk pengendara roda 2, pastinya Anda selalu parkir di belakang garis stop, mengingat ada hak pejalan kaki di zebra cross. Kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita beralih ke Simpang Dago, Bandung, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Pasteur yang akan mengarah ke Suropati melalui jalur arteri saat ini dalam keadaan ramai lancar. Dan di jalur flyover Pasteur yang akan mengarah ke Pasopati juga dalam keadaan ramai lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara dan juga patuhilah rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Kita tinggalkan Simpang Dago, Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya kita pantau dari Simpang Gereja Santo Petrus, Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari Jalan Dr. Muhardi yang akan mengarah ke Jalan Slamet Riyadi dalam keadaan ramai lancar, di mana dominasi kendaraan siang hari ini didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan dari arus lalu lintas dari Jalan Dr. Muhardi yang akan mengarah ke Slamet Riyadi juga dalam keadaan relatif lancar. Persendatan kendaraan terjadi hanya pada antrian di traffic light. Dan untuk kawasan yang terakhir kita pantau dari Simpang Kentungan, Mojokerto. Langsung aja kita mulai di mana arus lalu lintas dari Jalan Bypass Mojokerto yang akan mengarah ke Jalan Raya Surabaya Madiun dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrean trafik light. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Jalan Raya Gempol Mojokerto yang akan mengarah ke Jaya Negara dalam keadaan relatif lancar. Dan juga pemirsa, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati. Kawasan ini juga dilintasi kendaraan-kendaraan angkutan barang. Bagi pengendara roda 2, kami harapkan Anda untuk tidak ngebut dalam berkendara demi keselamatan dan juga untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas, menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan juga kelancaran dalam berlalu lintas. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS center kami di 9119. Kembali ke Nata di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudipyo menghadiri Town Hall Meeting MNC Land di iNews Tower Jakarta Pusat. Haritanu menekankan kembali pentingnya fokus bisnis MNC Land yaitu entertain, hospitality, dan office management. PT MNC Land Tbk menggelar Town Hall Meeting bertajuk Business Turnaround Strategi MNC Land di iNews Tower Jakarta. Pertemuan ini guna memberikan arah dan gerak kerja perusahaan properti dan perumusan model bisnis serta mensinergikan bisnis properti dengan lini entertainment.
Dalam kesempatan ini, Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo, menekankan pentingnya fokus bisnis MNC Land, yaitu entertainment, hospitality, dan office management. MNC Land ke depan, core kita tuh Lido, itu udah nggak bisa. Lido itu harus, makanya kita sebut entertainment, ini juga penting, bahwa membangun bisnis terkait properti lah. Properti itu sekarang kalau menurut saya tidak bisa just pure properti. Harus ada unsur entertainment. Ya. Ada unsur lifestyle-nya. Apalagi kita basisnya media juga. Sehingga bisa disinergikan. Dalam membuat bisnis properti itu bisa langgeng, bisa maju dan bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat maupun juga kepada karyawan. Yaitu 2 poin itu adalah build and keep, itu membangun dan ditahan artinya disewakan. Merampungkan lapangan golf dan hotel di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City menjadi target PT MNC Land Tbk guna menggait wisatawan dan memberikan kontribusi positif untuk perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Esra Ambarita Fakih Satrio, iNews melaporkan. Berkah bagi Anda yang bernama Agus jelang Hari Kemerdekaan. Rumah makan Sop Iga di Magelang, Jawa Tengah memberikan diskon spesial Hari Ulang Tahun Republik Indonesia khusus Anda yang memiliki nama Agus. Inilah warung makan spesial Sop Iga dan Soto di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Deyangan, Metro Yodan. Memperingati Hari Kemerdekaan, warung makan ini menggelar promo spesial Pesta Agus di bulan Agustus. Bagi pembeli yang bernama Agus dan lahir di bulan Agustus akan mendapatkan diskon spesial 17%. Lumayan banget ini promonya 17%, jadi kayak kepotong gitu. Promo Pesta Agus di bulan Agustus ini digelar 1 bulan. Budi Hajiwangso menyediakan promo 17%, minimal transaksi 79.000, itu all menu. Kami menyediakan promo itu untuk yang bernama Agus. Selain menggelar promo Pesta Agus selama bulan Agustus, di warung ini juga menggelar promo kemerdekaan soto, yakni soto hanya dijual Rp5.000 per porsinya. Nah, jika Anda bernama Agus dan lahir di bulan Agustus, bisa berkunjung ke Magelang mencicipi menu spesial sop dan soto sapi sambil menikmati pemandangan persawahan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Kemeriahan menyambut kemerdekaan Republik Indonesia terasa di Pasar ASMK Jakarta Utara. Warga pun ramai memadati kawasan ini memborong beragam pernak-pernik menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79. Nuansa merah putih mulai dari bendera, lampion, balon, stiker, kaos, pita, spanduk, topi, hingga masker menjadi incaran warga jelang HUT ke-79 RI. Beragam pilihan pun membuat warga antusias memilih pernak-pernik mulai ukuran kecil hingga ukuran besar. Tak hanya mencari untuk keperluan dekorasi saja, warga juga memborong souvenir, aksesoris, hingga peralatan rumah tangga sebagai hadiah lomba 17-an. Harga yang terjangkau serta pilihan yang bervariasi membuat kawasan ini jadi favorit warga berbelanja. Cari buat hadiah perlombaan di lingkungan. Kebetulan kita mengadakan perlombaan di lingkungan tiap tahun di sini karena emang harganya terjangkau dan banyak pilihan. Ya, buat pilihannya. Yang banyak dibeli sih background biasanya. Iya. Terus umbul-umbul. Iya, ada juga bendera segitiga kayak gini. Ya nggak nentu sih teh. Kadang 20, kadang 30, nggak nentu. Iya, puluhan lah. Dibanderol dengan harga mulai Rp10.000 saja, pengunjung bisa mengantongi berbagai macam keperluan untuk merayakan HUT ke-79 Republik Indonesia. Di Jakarta, Galuh Pandu, Sadu Santo melaporkan. Menyambut Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, 200 personil Polres Jayapura menggelar apel konvoi kendaraan merah putih dan bagi-bagi bendera merah putih kepada warga di Kabupaten Jayapura. Seluruh peserta diberikan pita ikat kepala bendera merah putih oleh Kapolres Jayapura.
Inilah persiapan apel konvoi kendaraan merah putih dan bagi-bagi 1.708 bendera merah putih untuk warga Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Seluruh peserta diberikan pita ikat kepala bendera merah putih oleh Kapolres Jayapura, Kapolres Jayapura, Kabak Operasional, Kapolsek Sentani, dan Kasat SDM. Puluhan roda 4, roda 2, dan odong-odong, Vespa antik, mobil off-road ikut memeriahkan konvoi yang dimulai dari Polres Jayapura hingga Kampung Harapan di Stadion Gelora Papua Bangkit. Pembagian ribuan bendera merah putih sebagai simbol untuk masyarakat ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia, menimbulkan rasa nasionalisme terhadap NKRI, dan menghargai jasa para pejuang kemerdekaan Indonesia dengan menjaga keutuhan Republik Indonesia. Kita bagi-bagi bendera, jumlahnya 1.728. Jadi kegiatan tadi dimulai dari jam 10. Kita konvoi ringan keluarnya dari Polres sampai di Stadion Stasiun Mengke. Rasanya ditekan. Dengan menjaga keutuhan NKRI berarti menghargai jasa para pejuang kemerdekaan Indonesia. Dari Jayapura, Papua, Ferry Fadli melaporkan.